Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengupdate video lagi dengan tema tentang data mining. Untuk hari ini pembahasan saya sekilas tentang data miningnya dan proses KDD. Jadi proses KDD yang akan menjadi titik tekan kita pada pembahasan ini. Oke. Dalam data mining ini hampir sama dengan jaringan saraf tiluan, yang mana di sini ada yang disebut dengan supervised learning dan unsupervised learning. Yang dimana supervised learning adalah pembelajaran dengan guru, yang dimana di sini kita butuh yang namanya data testing dan data uji. Kemudian yang masuk kategori supervised learning itu termasuk adalah metode estimasi, prediksi, klasifikasi dengan algoritma turunannya, estimasi mungkin ini ada namanya regresi linear. Kemudian untuk unsupervised learning adalah pembelajaran tanpa guru. Kita bisa melakukan pengujian data tanpa data testing. Yang masuk kategori unsupervised learning itu adalah metode clustering dan asosiasi. Clustering ini ada algoritmanya, K-means, ada juga single linkage, kemudian asosiasi ada yang disebut dengan a priori. Kemudian supervise yang seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan guru atau terlatih, sedangkan unsupervised learning ini tidak terlatih. Di video sebelumnya, ini analogi sudah saya jelaskan, bahwa data mining ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Sebuah cara menggali atau menambang data untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Kemudian, menurut beberapa ahli, menurut Kusrini, data mining itu sendiri adalah suatu proses menemukan hubungan berarti, pola, kecenderungan, dengan memeriksa dalam sekumpulan besar data yang tersimpan, penyimpanan dengan menggunakan teknik pengolahan seperti teknik statistik dan matematika. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sekumpulan data besar, yang mana di sana data besar ini adalah menjadi bahan inputan atau dia bahan dasarnya. Kemudian menggunakan teknik pengolahan yang di sini inilah yang bisa kita gunakan metode yang ada dalam data mining. Untuk apa? Untuk menemukan sebuah pola, kecenderungan, atau hubungan yang berarti. Maka ketiga poin inilah yang menjadi pembahasan kita yang harus kita ingat. Kemudian, menurut ahli lain, data mining dapat disebut sebagai proses menemukan informasi atau pola dari ratusan atau ribuan. Ratusan atau ribuan inilah yang disebut dengan database. Sebuah relasional database yang besar. Jadi ini yang menjadi tujuan kita untuk menemukan pengetahuan atau informasi. Masuklah kita poin utama yang akan saya bahas di sini adalah yang disebut dengan KDD, Knowledge Discovery Database. Ada yang mengatakan data mining ini bagian dari KDD. Memang iya, data mining ini bagian dari KDD. Kenapa? Karena salah satu proses yang terjadi dalam KDD itu adalah proses data mining. Ada rangkaian proses yang terjadi di dalam KDD ini. Oke, ini saya buat diagramnya. Ada 5 proses di sini. Yang pertama prosesnya adalah seleksi. Yang kedua pre-processing, kemudian yang ketiga ada transformasi, yang keempat ada namanya data mining, dan yang kelima ada namanya evaluasi. Kelima proses inilah yang akan saya bahas satu per satu dan apa yang menjadi outputnya. Saya ingatkan lagi, kelima proses ini memiliki outputnya masing-masing. Ketika kita melakukan yang namanya seleksi, maka outputnya adalah data target. Ketika kita melakukan yang namanya pre-processing, maka outputnya adalah data yang siap untuk diproses.
Ketika kita melakukan yang namanya transformasi, maka yang kita temukan outputnya adalah data transformasi. Dan ketika kita melakukan yang namanya proses data mining, yang kita temukan adalah pola. Bisa berupa informasi, bisa berupa formula. Dan ketika kita melakukan namanya evaluasi, maka itulah yang kita sebut dengan ending dari KDD ini. Apa itu? Sebuah pengetahuan yang baru, sebuah informasi yang baru. Oke, kita bahas satu persatu. Data seleksi. Di mana data seleksi ini adalah, di sana kita menciptakan himpunan data target. Pemilihan himpunan data memfokuskan pada subset variabel atau sampel data di mana menemukan discovery yang akan dilakukan. Contoh, dari 2000 data, maka kita ambil himpunan data yang akan kita olah itu adalah 1000. Oke, yang kita ambil adalah 1000. Oke, dari data yang 1000 ini akan kita lakukan namanya, inilah yang disebut dengan seleksi atau memilih. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap yang namanya penggalian informasi dimulai. Data mining nanti akan dilakukan setelah proses keempat. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data awal. Maka yang pertama adalah data seleksi. Yang kedua ada namanya pre-processing. Di sini kita yang melakukan namanya pembersihan. Dari data 2000 tadi, kita pilih data yang akan kita pakai menjadi 1000. Data yang 1000 ini kita bersihkan. Apa yang dibersihkan di sini? Pemprosesan pendahuluan pembersihan data merupakan operasi data seperti menghapus noise yang dilakukan. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan namanya cleaning pada data yang menjadi fokus pada KDD ini. Proses cleaning mencakup antara lain membuang data yang duplikat, kemudian memeriksa data yang tidak konsisten, memperbaiki kesalahan data, kesalahan penulisan, kalau dalam bahasa tenar kita typo. Kemudian dilakukan namanya memperkaya data. Ada bagian data mungkin yang tidak lengkap, maka kita tambah dengan referensi yang lain untuk memperkaya data agar informasinya ini lebih relevan ketika dilakukan namanya pemrosesan. Kita bisa memperkaya data dari informasi eksternal gitu ya. Yang ketiga ada namanya transformation. Transformation ini pencarian fitur yang berguna untuk mempresentasikan data tergantung kepada goal yang ingin diciptakan. Contoh, ketika kita data ini yang akan kita lakukan nanti data untuk metode clustering, maka kita harus membuat data ini data yang bisa diolah menggunakan metode clustering. Di mana metode clustering ini cenderung hanya menerima data yang bersifat numerik. Maka ketika ada data yang nominal di sini, kita melakukan namanya transformasi data menjadi numerik. Kemudian, merupakan proses transformasi data yang telah dipilih sehingga pada data tersebut sesuai dengan proses data mining. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa metode yang hanya menerima data numerik. Kemudian kita lakukanlah yang namanya transformasi. Proses ini merupakan proses kreatif, sangat tergantung pada jenis dan pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Yang keempat, inilah proses data mining itu sendiri. Makanya saya sampaikan bahwa data mining ini bagian dari KDD. Dia bagian dari proses dari KDD. Nah, data mining ini adalah pemilihan tugas data mining, pemilihan goal dari proses KDD. Misalnya, kita ingin kita mau klasifikasi kah, regresi linear kah, clustering kah.
tergantung apa yang kita inginkan dari sebuah informasi, dari data yang ada. Contoh, kalau data yang dari 1000 yang tadi kita ingin mengelompokkannya, maka gunakanlah metode yang clustering. Tapi kalau kita ingin memprediksi, maka gunakanlah regresi. Kalau kita ingin estimasi, gunakanlah estimasi. Nah, pemilihan algoritma ini adalah proses untuk mencari apa yang diinginkan. Maka ketika kita mau mencari ikan, maka gunakan jala, jangan gunakan yang lain atau cangkul, karena kita tidak akan menemukannya. Proses data mining yaitu proses mencari pola atau informasi yang menarik dalam data yang terpilih dengan menggunakan teknik atau metode. Metode sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada namanya metode klasifikasi, ada metode regresi linear, ada metode clustering, ada metode estimasi, ada metode asosiasi. Pemilihan metode ini sangat tepat tergantung tujuan apa yang inginkan dari data. Saya ulangi lagi. Pemilihan metode ini tergantung apa yang kita inginkan dengan data yang ada. Oke, proses yang terakhir, proses evaluasi. Maka proses evaluasi ini adalah bagaimana kita menerjemahkan pola yang dihasilkan dari data mining. Bagaimana kita menerjemahkan rule atau aturan yang dalam sebuah data mining. Pemilihan pola yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkaitan. Ada beberapa, kalau kita berikan hanya sebuah function atau rumus, maka pihak yang mengerti, mungkin dia mengerti, tapi dia butuh waktu untuk memahaminya. Dan tahapan evaluasi ini merupakan bagian dari proses KDD yang tidak bisa terlepas. Karena tahapan ini, proses KDD ini, dia bisa mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari data mining. Inilah proses yang terjadi di dalam evaluasi. Oke, berikut saya akan berikan beberapa contoh penggunaan metode data mining ini dalam studi kasusnya. Oke, ini studi kasus yang pertama, mungkin ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh driver untuk mengirim pizza. Jadi contoh si customer pertama, customer kedua, sampai customer 1000. Ini waktu yang dibutuhkan mereka. Dengan data yang 1000 ini, maka kita bisa memprediksikan. Di sini sebenarnya output yang dikeluarkan adalah berupa function atau rumus. Maka dalam sebuah data mining tadi, pola function ini harus kita evaluasi agar mudah dipahami. Yang kedua, ini ada prediksi, bisa memprediksi harga saham. Nah, kemudian ini ada klasifikasi, data-data kelulusan. Kita bisa memprediksi apakah mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian ini ada namanya clustering. Apakah kita mau mengkelompokkannya, dia kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Kemudian ada asosiasi, kekayaan dan barang. Maka metode-metode ini bisa kita gunakan referensi atau studi kasus Anda yang bisa Anda temukan sebagai bahan untuk pemecahan masalah atau pemberian informasi baru atau penggalian informasi yang baru. Oke, dan ini ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk menguji dari metode data mining tadi. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi ini. Oke, sekian
dari saya untuk video ini. Untuk video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang perhitungan metode-metode yang ada pada data mining. Kemudian nanti di video yang lain mungkin kita akan membahas bagaimana penggunaan aplikasi penguji ini, aplikasi baik itu WK atau Rapid atau Rosetta dan yang lain-lain. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.